Salam. Shalom. Puji Tuhan, di hari Minggu yang penuh dengan berkat ini, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Melalui kuat kuasa Roh Kudus, kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua oleh anugerah Tuhan. Nah, untuk itu, sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, betapa hati kami sangat bersyukur dan berlimpah terima kasih. Kembali kami akan berjumpa dengan Engkau melalui kehidupan kekal selama-lamanya, melalui firman Allah yang kami akan dengar bersama, dimanapun kami yang mendengar Tuhan suara ini, biarlah Tuhan kami diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan Tuhan pembacaan firman-Mu, agar supaya firman Allah ini benar-benar termaterai dalam hati jiwa roh kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan Tuhan siap mendengar firman-Mu. Semua yang mengasihi Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan baca firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Pasal 17 ayat 3. Kita akan baca bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Puji Tuhan, kita baca bersama sampai dengan ayat 4, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. 4. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa firman Tuhan pada hari ini, bahwa kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang beriman, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita hidup bukan hanya untuk hidup sementara di dunia, tapi ternyata firman Tuhan ini telah menyatakan bahwa hidup kekekalan itu ada. Katakan hidup kekal. Hidup kekal. Namun saudara-saudara kasih oleh Tuhan, hidup kekal itu kita akan peroleh bukan hanya lenggang-lenggang kangkong. Haleluya. Artinya bahwa hidup kekal itu harus kita perjuangkan. Ya, kita berkata, Rasul Paulus pernah berkata kepada yaitu salah satu jemaat di dalam surat Rasul Paulus, dia berkata, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Jadi kita melihat bahwa ternyata keselamatan itu kita harus kerjakan, ya. Dengan cara bagaimanakah kita harus mengerjakan keselamatan itu? Keselamatan itu yang kita harus kerjakan yaitu melalui kesetiaan, ketekunan kita dan keseriusan kita kepada pengirian kita kepada Tuhan, ya. Karena di kolong langit ini, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita bertanya kepada setiap orang yang hidup, saudara kasih oleh Tuhan, mau enggak engkau masuk surga? Mau hidup kekal? Oh mau. Tapi kehidupannya mabo-mabo, kehidupannya hidup dalam penuh dengan peri duniawi, hidup penuh dengan caci make, hidup penuh dengan kedengkian, hidup penuh dengan segala kebencian, maka ini bukan orang-orang yang calon masuk kerjaan surga, tapi ini adalah calon-calon akan persiapkan diri untuk hidup di dalam kekekalan. Sama kekekalan, tapi tempatnya itu di neraka kekal selama-lamanya. Alkitab berkata cacing pun tidak akan, yaitu mati, yaitu pembakaran api yang luar biasa. Nah itu sebab dikatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ini pasal 17 ini adalah merupakan pasal doanya Tuhan Yesus.
Dia berdoa agar supaya setiap orang yang telah menerima firman, setiap orang yang sudah hidup dalam kebenaran, mereka dijagai oleh Bapa kita di surga. Dengan cara mereka, apakah mereka dapat dijaga? Yaitu mereka harus hidup di dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran, berkata-kata dalam kebenaran. Ya, jadi saudara, dan lebih penting dalam hal ini bahwa Yesus berdoa, ya Bapa di surga, aku telah memperkenalkan namamu kepada mereka, aku telah mengerjakan pekerjaanmu sesuai dengan apa yang engkau telah, yaitu siapkan untuk aku utus. Dikatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita undur di dalam ayat yang ke-14, ayat 12, kita harus mengerjakan pekerjaan keselamatan itu sebagaimana Yesus sudah telah kerjakan. Coba tolong undur dalam Yohanes pasal 14 ayat 12. Kita baca bersama. Yohanes 14 ayat 12. Kita baca bersama-sama. 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Luar biasa. Yohanes pasal 14 itu adalah merupakan pasal di mana memperingatkan setiap orang percaya bahwa percayalah kepada Bapa, percaya jugalah kepada Yesus, bahwa Yesus pergi meninggalkan kita untuk menyediakan tempat kita bagi di surga sana. Berarti itulah hidup kekal. Nah, namun dalam hal ini kita di dalam hidup berjemaat, hidup dalam bersosialisasi, hidup di dalam yaitu dunia ini, kita mengenal yaitu jalan keselamatan. Nah, jalan keselamatan itu yaitu hanya terdapat di dalam Yesus Kristus. Kalau kita pasal 14 ini ayat 6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, itulah yang harus kita jalani. Jadi sudah kasih oleh Tuhan, bagaimana caranya kita menjalani itu yang Yesus tadi katakan, aku telah mengerjakan pekerjaan yang telah aku kerjakan, dan kita harus, garis bawahi, harus mengerjakan pekerjaan yang sama. Ya, bahkan pekerjaan yang kita akan kerjakan di dalam Yesus lebih besar, lebih dahsyat, lebih luar biasa. Ya, yang Yesus kerjakan jadi luar biasa. Allah akan mengerjakan hebat. Ya, karena apa? Karena Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Makanya kita akan melihat bahwa pekerjaan Allah yang Allah akan lakukan dalam hidup kita itu sangat luar biasa. Jangan heran bahwa apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang kita tidak pernah pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, itu yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengasihi Allah. Puji Tuhan, luar biasa. Jadi poin pertama di dalam Yohanes pasal 17 ayat ketiga ini dikatakan bahwa kita harus di sini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Nah, kita harus mengenal Yesus itu siapa. Beberapa waktu lalu kami sudah sampaikan bahwa firman Allah itu telah menjadi manusia, yaitu kita telah melihat dalam kemuliaannya, dalam Yesus Kristus. Itu dalam pasal 1 ayat 14. Jadi firman Allah telah menjadi manusia. Jadi firman Allah itu adalah perkataan Allah, kalam, perkataan Allah yang telah menjadi manusia. Dan firman Allah berkata, mula pertama adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah firman. Jadi itu yang harus kita kenal baik-baik. Jadi Yesus dan Allah itu satu, ya.
Jadi Yesus dan Allah itu tidak terpisahkan, ya. Bagi orang yang berkata bahwa Yesus itu dipisahkan, saudara, itu hanya bumbu-bumbu yang akan menyesatkan, ya. Bumbu-bumbu yang akan memisahkan pikiran kita, ya, mengacaukan pikiran kita, jiwa kita, pengenalan kita kepada Allah. Yesus dan Allah itu tidak terpisahkan. Sudah kasih oleh Tuhan, biarpun kita mau pikir bagaimana sorga dan bumi itu, ya mungkin kita ukur jauh, dan Bapa ada di sorga, dan Yesus ada di bumi, itu tak bisa kita diukurkan dengan ukuran pikiran manusia. Karena firman Allah katakan, aku dan Bapa adalah satu. Kalau kita baca dalam pasal 17 ini, Yesus berkata, aku dan Bapa itulah satu. Sebagaimana engkau dalam aku dalam engkau, demikianlah aku telah memperkenalkan namamu di dalam kolong langit ini. Jadi Allah itu sudah kasih oleh Tuhan sebagai yaitu Elohim, Allah yang kekal, Allah yang tidak terbatas. Dia sudah kasih oleh Tuhan tidak berwujud, ya, tetapi Allah telah membuktikan wujudnya yaitu dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Coba baca Ibrani pasal 1 ayat 3. Allah telah mewujudkan di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ibrani pasal 1 ayat 3. Coba baca ulang. Ibrani pasal 1 ayat 3. Ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dan gambar wujud Allah. Dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada. Ya. Dengan firman-Nya. Ya. Yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Luar biasa. Inilah ilham Roh Kudus kepada Rasul Paulus. Disampaikan kepada jemaat yang ada di Ibrani. Bahwa cahaya itu tak lain tak bukan adalah Yesus Kristus. Ia telah menyucikan orang daripada segala dosa. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Sudah kasih oleh Tuhan. Dan dia telah memperoleh nama di atas segala nama. Yaitu nama Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu yaitu mewujudkan kehadiran Allah di kolong langit ini. Itu kalau kita ingin supaya mengenal Allah yang benar. Agar supaya di dunia ini bukan tidak ada Allah. Allah ada. Tapi Allah diwujudkan dalam Yesus Kristus. Ya, itu sebab disebut Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Ya, ketiganya adalah satu. Itu yang harus kita kenali baik-baik. Bahwa Yesus dan Kristus Allah itu adalah satu. Kristus Yesus itu adalah satu. Tidak bisa kita pisahkan. Bahwa Allah itu ada di sorga, Bapa ada di sorga, Anak ada di bumi. Tak bisa. Sekali lagi saya mengatakan bahwa Allah itu memenuhi langit dan bumi. Bayangkan Allah memenuhi langit dan bumi. Dia hadir di tengah-tengah bumi. Dia hadir yang sama juga di tengah-tengah langit. Langit seluas ini sudah kasih oleh Tuhan. Dipenuhi oleh Tuhan. Itu terdapat di dalam Yeremia pasal 23 ayat 24. Dikatakan Allah memenuhi langit dan bumi. Sudah kasih oleh Tuhan. Nah, siapa itu Allah? Itu adalah Yesus Kristus. Nah, pikiran manusia yang sangat terbatas ini, kita akan berusaha untuk memisahkan. Oh, Bapa itu ya lain, Anak itu lain, ada keterpisahan. Tidak. Bapa dan Anak itu adalah satu. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke 14 ayat 10. Kita lihat. Demikian firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu? Tidak aku katakan dari diriku sendiri. Iya. Tetapi Bapa yang di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Bapa di dalam aku, dialah yang melakukan dalam pekerjaannya. Siapa itu Bapa? Bapa itu adalah Allah. Bapa di surga. Iya. Jadi Bapa itu sebutan daripada yaitu adalah Allah sendiri. Kenapa Yesus menyebut Bapa? Karena Yesus sempat dilahirkan. Iya, puji Tuhan. Dan Bapaknya itu bukan manusia biasa.
Bapaknya itu adalah Allah sendiri. Makanya dia menyebut ya Bapa di surga, yaitu Allah sendiri. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan. Sebenarnya karena Yesus mewakili saudara dan saya sebagai manusia, maka dia menyebut Bapa kita di surga. Jadi penyebutan Bapa itu artinya itu adalah bahasa manusia yang bisa dapat dipahami, yang bisa dapat dimengerti, yang bisa dapat kita mengadakan hubungan dengan Bapa di surga. Makanya dalam doa Bapa kami, saya Yesus katakan, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Itu artinya bahwa itu Tuhan mengadakan hubungan, Allah mengadakan hubungan dengan kita. Nah, kita hanya menyebut Allah karena di kolong langit ini sudah dikasih oleh Tuhan. Sejak zaman dahulu, zaman purbakala, orang sudah mengenal Allah. Ya, Allah berbentuk patung, Allah berbentuk binatang, Allah berbentuk pohon, Allah berbentuk matahari. Ya, orang Jepang yaitu menyebut Allah itu adalah matahari. Ya, sudah dikasih oleh Tuhan. Maka sudah dikasih oleh Tuhan, Yesus datang ke dunia ini memperkenalkan dirinya sebagai wujud Allah untuk menyaksikan kepada manusia bahwa ini loh aku, ini loh Allah. Inilah Allah yang telah diwujudkan di dalam Yesus Kristus yang adalah sebagai penebus dosa umat manusia. Jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, biarlah doktor, biarlah profesor, siapapun yang menamakan dirinya ahli filsafat, ahli sejarah, ahli apapun, kalau dia sudah mulai yaitu dengan akal yang tidak sehat, Alkitab katakan tadi malam dalam Lukas pasal 12 katakan, hati-hati terhadap ragi orang Farisi. Apa itu ragi orang Farisi? Munafik. Apa itu munafik? Putar balik. Haleluya. Kebohongan, ya. Itu yang harus kita Alkitab katakan, baca dalam Lukas pasal 12 di sana katakan, hati-hati terhadap ragi orang Farisi, ya. Apa itu ragi? Yaitu kemunafikan. Apa itu kemunafikan? Akal yang tidak sesuai dengan kebenaran, ya. Kemunafikan itu adalah kebohongan, putar balik. Dia memputarbalikkan firman Allah. Itulah ragi. Tempatnya adalah di neraka. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah yang harus kita hati-hati. Yesus katakan ketika mereka menghadapi ribuan orang, Yesus mengajarkan kepada murid-murid agar supaya hati-hati terhadap ragi orang Farisi. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, pengajaran demi pengajaran yang memisahkan Allah dengan Yesus, ini sangat berbahaya. Ini sangat menyesatkan. Ini filsafat yang palsu yang saudara kasih oleh Tuhan harus saudara hindari. Karena Alkitab katakan hari ini berkata, marilah kita mengenal Allah yang benar. Allah yang benar itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Itulah Yohanes saudaranya Yesus bersaksi. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19-20. Coba kita lihat 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 dan 20. Iya, coba tolong dibacakan. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Bagaimana firman Allah? Kita tahu Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah ya, kita berasal dari Allah. dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Perhatikan, seluruh dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Puji Tuhan. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. ya, dan anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. memberikan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. supaya kita mengenal yang benar Dan kita ada di dalam yang benar. dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Haleluya, amin. Amin. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi kita harus mengenal Allah yang benar. Jadi saudara kasih, yang kita ada di dalam yang benar. Di dalam siapa? Dalam Yesus Kristus. Inilah Allah yang benar. Inilah Allah yang sebenarnya. Iya. Yang telah Ibrani pasal 1 ayat 3 dekat, yang telah mewujudkan itu Allah itu, dia telah mewujudkan yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan.
Haleluya, luar biasa firman Tuhan pada hari ini. Itu mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun kita berada, mungkin kita di bawah pohon kelapa, di bawah pohon, atau di tempat yang sangat sederhana, mungkin kita di gedung yang mewah, mungkin kita ada seorang yang sebagai orang pintar, ahli filsafat, sudah kasih oleh Tuhan. Jangan sampai kita ini dibelokkan oleh yaitu ragi-ragi orang Farisi. Iya. Sekali lagi, ragi itu adalah kemunafikan. Ragi itu adalah memutarbalikkan fakta. Kebenaran itu adalah ragi. Jadi saudara kasih oleh Tuhan, jangan sampai kita disesatkan. Kita menolak kebenaran itu. Dan kita berusaha membangun kebenaran manusia sendiri. Maka Tuhan katakan, Tuhan akan sesatkan mereka. 1 Korintus pasal 10 katakan, mereka membangun kebenaran mereka sendiri. Akhirnya Tuhan biarkan mereka untuk disesatkan. Itu sebab saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena Alkitab katakan, bahkan bukan setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kenapa setiap orang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan? Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan nama Tuhan akan diselamatkan. Karena apa? Itulah pengajaran-pengajaran yang menyesatkan kita, yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Alkitab kita ini. Ayat-ayat terakhir kita akan lihat, poin yang kedua. Jadi kita sudah mengenal Allah yang benar. Nah, ketika kita sudah mengenal Allah yang benar, mari kita pelihara Allah itu dalam hidup kita, dalam iman percaya kita. Firman Tuhan katakan, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Yesus sendiri berkata, berbahagialah mereka walaupun tidak melihat tapi percaya. Itulah bukti dari sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, sekarang poin yang kedua, supaya kita tetap berhati-hati, waspada terhadap yaitu ajaran-ajaran yang sangat menyesatkan kita. Matius pasal 7 ayat 1 dan sampai 23. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, Ya. melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Terus. Pada waktu itulah aku akan mereka dan berkata bahwa aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan saudara kasih oleh Tuhan. Jadi pada akhir zaman ini, kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak berspada, kalau kita tidak mengerjakan keselamatan itu dengan benar, maka saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus telah memperingatkan kepada kita, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Perhatikan garis bawahi, melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Kehendak Bapa di surga yaitu apa? Menggenapkan seluruh kehendak Allah. Amin. Yaitu apa? Supaya orang mengenal Allah dengan benar. Itulah yang Yesus doakan. Dan kemudian saudara kasih Tuhan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku berkata, aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Apa itu kejahatan? Munafik. Apa itu munafik? Ragi orang Farisi. So tahu tapi tidak melakukan kebenaran. Sudah kasih oleh Tuhan. So tahu Yesus itu adalah jalan satu-satunya untuk menuju kerajaan surga. Mereka mulai tolak. Mereka mulai tiadakan. Itulah orang-orang jahat. Sudah kasih oleh Tuhan. Bahkan orang-orang yang menamakan dirinya doktor, menamakan dirinya MTH, menamakan dirinya seorang pintar, ahli Alkitab, tetapi mulai memutarbalikkan kebenaran, itu kita harus hati-hati.
Yesus berkata, bukankah kami mengajar demi namamu? Kami berbuat demi namamu. Kami mengusir setan demi namamu. Tapi Yesus berkata, nyala engkau, aku tidak pernah mengenal engkau. Jadi orang yang mengenal Allah, Allah akan mengenal kita. Amin. Jadi kalau kita mengenal Allah yang benar, maka Allah akan mengenal kita. Haleluya. Jadi sudah harus kita mengenal Allah yang benar. Tadi kita sudah baca bahwa inilah Allah yang benar, yaitu dalam Yesus Kristus, itulah Tuhan kita yang benar. Kalau kita mengenal Allah yang benar dan hidup dalam kebenaran, berkata-kata dalam kebenaran, kita bergaul dalam kebenaran, maka Allah akan kita kenal Allah yang sebenarnya, kita pertahankan Allah yang sebenarnya, kita tetap pegang dalam Yesus Kristus. Di kolong langit ini tidak ada nama di dalamnya kita memperoleh keselamatan, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Itu yang akan menyelamatkan kita. Maka Tuhan akan mengenal kita. Kalau Tuhan akan mengenal kita, Dia akan berkata, terimalah kerjaan Allah yang telah aku sediakan sejak dunia ini dijadikan. Ada amin? Sejak dunia ini belum dijadikan, terimalah kerjaan Allah yang aku telah sediakan. Oh, luar biasa. Sabarlah engkau hamba yang setia, hambamu yang baik. Pada waktu aku susah, engkau tidak pernah membiarkan. Haleluya. Tuhan akan menolong kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Kiranya firman Allah ini akan menjadi suatu kekuatan yang baru, kekuatan yang hebat, yang luar biasa. Kenalilah Tuhan dengan benar. Itulah judul firman Tuhan pada hari ini. Maka saudara akan dikenal oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Hati kami bersyukur dan berlimpah terima kasih kepadamu ya Bapa. Kami harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dan kami harus mengenal Engkau dengan benar. Dan ketika kami mengenal Engkau dengan benar, dan kami mempertahankan nama itu dalam hati jiwa roh kami, maka Tuhan Engkau akan mengenal siapa kami. Sehingga Tuhan Engkau menyediakan kekekalan itu. Inilah kekal itu, yaitu hidup di dalam kebenaran. Mengenal Engkau yang benar, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Ampuni kami kalau kami bersalah. Ampuni kami kalau kami Tuhan sampai hari ini tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sepenuh. Ampuni kami dibingungkan, dipusingkan dengan berbagai pengajaran-pengajaran yang menyesatkan hati pikiran kami. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Yesus Tuhan. Kami berdoa dan ucap syukur. Kiranya firman Allah ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Dimanapun kami berada, kami dituntun dalam kebenaran. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.